pagi, kita masih dalam segmen sehat di tengah pandemi. Saat ini kita masih bersama Dr. Adib Kumaydi, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, spesialis ortopedi yang sudah tersambung melalui Skype. Kita akan langsung jawab, Dr. Adib, sejumlah pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemirsa kita. Ada Pak Yohanes di Konawe. Selamat pagi, Pak Yohanes. Pagi, Pak Yohanes. Ya, kita coba tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Yohanes. Ya, masih tampaknya belum terkoneksi dengan Pak Yohanes. Kita lanjutkan ke Ibu Dewi di Bandung. Selamat pagi, Ibu Dewi. Mau bertanya nih sama dokter. Pagi, silakan Bu Dewi. Pagi, Bu Dewi. Dok, saya mau nanya. Saya kan punya 3 orang anak ya dok ya. SMA, SMP, sama SD. Apa boleh itu vitamin C dikasihkan setiap hari? Terus, saya ini kan punya penyakit asma dok, udah agak lama nih. Akhir-akhir ini sering kambuh dokter, jadi kadang-kadang saya terus-terusan boleh minum obat, bukan obat aja, kadang-kadang yang yang inhaler juga sudah saya pakai dokter. Gitu aja pertanyaannya dokter, makasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut dulu ke Pak Yohanes ya, kita kembali ke Pak Yohanes di Konawe. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi, selamat pagi. Pagi Pak Yohanes, silakan Pagi, Pak Pak Yohanes. Yohanes. Oh iya, saya bertanya sama dokter ini. Silakan Pak. Ya, saya ini suka naik kolesterol saya. Jadi kira-kira solusinya seperti apa, dok? Kolesterolnya sering tinggi begitu ya, Pak Yohanes? Iya. Kolesterolnya sampai berapa tuh, Pak Yohanes? Sampai berapa Pak Yohanes? Iya. Biasa juga saya malas diperiksa karena saya takut jangan sampai bilang sekian-sekian, akhirnya ya. Tapi yang Bapak ketahui sampai berapa Pak? Biasa 200-an. Oke, 200-an. Lebih 100, ya. Oke, jadi yang pertanyaan Anda bagaimana menurunkannya atau bagaimana apa yang menjadi pertanyaan Anda, Pak Yohanes? Palingan saya minum daun salap. Oh iya. Oke. Kebetulan juga saya wira swasta di bidang tukang, jadi keringat saya itu keluar terus. Oke, banyak gerak begitu Pak ya? Ya. Oke, baik. Jadi berarti pertanyaan Bapak adalah bagaimana agar bisa memperbaiki tingkat kolesterol Bapak gitu ya Pak? Iya, saya kira begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes dan juga tadi ada Ibu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita jawab dulu untuk Ibu Pak. Dewi ya. Dr. Adib, silakan dok. Ya. Jadi Bu Dewi, tadi yang untuk konsumsi vitamin C ya, saya kira itu tidak ada masalah. Cuman memang juga harus dilihat juga tentunya pemberian vitamin C. Kadang-kadang ada yang lambungnya yang kurang kuat. Tapi sekarang ada vitamin C yang dibuat yang bisa melindungi lambung. Karena ada tablet salut yang kemudian dia sustain release ya. Jadi bisa diserap perlahan sehingga tidak kemudian mengakibatkan permasalahan di lambung. Tapi pada prinsipnya vitamin C yang diminum secara rutin dengan dosis yang sesuai itu tidak ada masalah apabila diminum setiap hari, terutama pada anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua untuk Ibu Dewi yang ada asma. Asma ya. Tentunya kalau saat ini sering kambuh juga harus dilihat juga Ibu faktornya. Karena asma kebanyakan karena alergi dan kemudian juga ada faktor karena karena stres juga. Jadi ini harus dilihat dulu faktor pencetus pemicunya sehingga tidak serta-merta kemudian kita harus minum obat. Persiapan obat untuk asma itu penting ya. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjaga dari faktor pencetus dari asmanya itu sehingga kita bisa menghindari faktor pencetus itu sehingga tidak mudah untuk kemudian terserang asma. Gitu. Karena nanti kalau umpamanya ada obat inhaler atau obat-obat tertentu yang mengandung kortikosteroid, nah itu juga itu untuk emergensi harus disediakan, tapi bukan berarti kemudian harus diminum secara rutin karena ada pemakaian obat kortikosteroid yang harus perlu diperhatikan juga penggunaannya. Gitu. Terus kemudian untuk Pak Yohanes, saya kira apa yang tadi dilakukan Pak Yohanes, olahraga atau gerak itu saya kira cukup bagus untuk menghindari kolesterol. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk menjaga kolesterol adalah melakukan dietnya. Jadi pola makannya yang harus diatur Pak Yohanes. Jadi makan makanan yang banyak mengandung lemak juga harus diatur ya.
terus kemudian tadi gerak ya harus banyak gerak, kemudian cukup istirahat, ya, dan itu kalau memang ada kecenderungan memang itu tinggi di atas 200 untuk kolesterol total, tapi tentunya harus dilihat juga ada triglycerid, HDL, LDL juga yang harus diperiksa, maka tentunya harus ada obat yang diminum rutin untuk tiap hari. Tapi terlepas dari itu juga yang tentunya adalah bagaimana mengatur pola makan, terutama diet karbohidrat yang itu sebenarnya cukup efektif untuk menurunkan triglycerid. Oke, ini yang paling penting untuk dijalani sebenarnya itu tadi ya, mengatur pola makan dietnya itu ya, Dr. Adib. Betul, Mas Bondi. Nah, kalau mengkonsumsi seperti yang dikatakan tadi, tampaknya Pak Yohanes tidak menceritakan apakah ia mengkonsumsi obat setiap hari, tapi paling tidak ia mengatakan daun salam ini menjadi salah satu caranya. Nah, efektivitas dari obat-obat seperti ini ataupun dari terapi lah seperti ini yang dikonsumsi rutin, apakah berarti tidak akan membutuhkan obat atau tetap saja kalau diperiksa ada kemungkinan akan membutuhkan obat yang diminum harian gitu, Dok? Ya, jadi kalau dia masih dalam kondisi kolesterol yang belum terlalu tinggi, pemakaian obat-obat herbal dalam artian ya daun-daunan itu sebenarnya cukup efektif. Seperti halnya pemakaian daun seledri untuk darah tinggi namanya. Jadi itu selama itu bisa terkontrol baik ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya itu masih ada kecenderungan naik turun ya di dalam nilai kolesterolnya, maka sebaiknya memang ditambah dengan konsumsi obat juga. Nah mungkin saran buat Pak Yohanes, karena mungkin banyak juga nih, Pak Yohanes tidak sendiri, Dok. Banyak yang justru ragu untuk memeriksakan karena takut melihat angkanya begitu, Dok. Ya. Ya paling tidak yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tetap berusaha untuk harus ada exercise, gerak ya. Kemudian jika ada memang penyakit yang kronis yang itu dia alami, yang selama ini memang harus membutuhkan obat rutin, yang memang harus berobat secara rutin. Dan nanti berkonsultasi sama dokter sekarang bisa dilakukan juga via online, sehingga pada penyakit-penyakit kronis tertentu yang dia memang harus berobat rutin, ya bisa dengan melakukan telemedicine ya. Tapi yang paling penting juga tentunya saat ini semua rumah sakit juga sudah mengupayakan antisipasi supaya pasien tetap bisa berobat dan bertemu dengan dokter. Dan pasien juga tidak takut untuk datang ke dokter karena rumah sakit sudah memfasilitasi fasilitas tertentu untuk menghindari penularan di rumah sakit. Oke, kita ada penelpon lagi, Dr. Adib. Ada Pak Bambang di Solo. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi Kompas TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bang. Kompas TV tadi memberitakan bahwa Kementerian Pertanian berencana memproduksi massal kalung eukaliptus yang diklaim untuk antivirus corona, di mana ini kok antivirus corona kok harus ditempatkan di leher. Nah, padahal menurut logika awam kami adalah bahwa paparan virus corona ini kan melalui mulut, kemudian hidung dan mata. Droplet ya. Nah, ya, droplet itu. Pertanyaan kami, apakah ID juga sudah tahu dan merekomendasi itu? Kemudian organisasi Badan Kesehatan Dunia pun apa juga sudah mengetahui itu. Ini sebenarnya kabar bagus, yang mana akhirnya masyarakat itu bergembira, bersorak gembira. Akan tetapi, apa benar ini secara kedokteran ini benar-benar sudah dijamin keakuratan dan memang daya gunanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi. Silakan Pak Syahril. Ya begini dok, saya ini punya cucu yang lahir menderita glaukoma. Ya dari hasil pemeriksaan darah, ya itu saya baca saja, saya juga nggak begitu mengerti. Karena sekarang COVID-19 saya nggak berada kemana-mana, karena saya sudah tua. Ya itu yang pertama, keterangan ya kalsium lon atau imunoserologi anti dsDNA itu kalsiumnya itu hasilnya 1.2 nilai rujukannya 1.17 ya terus titik 1.29 ya terus imunoserologinya hasilnya itu lebih kecil dari 10. Nilai rujukannya lebih kecil dari 100 ya satuan IUM itu ya terus keterangannya itu kalau negatif di bawah 100
positif di atas 100 gitu ya. Terus mikronutrisi dan logam berat vitamin D 25 OA total itu hasilnya 14,6. Nah, nilai kebutuhannya 20 sampai dengan 100 ya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan minta penjelasannya ya. Terus saya bilang hasil akhirnya hasil akhirnya itu negatif begitu ya. Yang saya tanyakan kira-kira vitamin apa yang bisa dapat dipakai digunakan untuk pertumbuhan anak ini supaya bisa jadi setidaknya tidak berkelanjutan atau bisa normal begitu. Vitamin apa ya? Sementara ada kondisi yang menjadi kendala begitu Pak ya? Iya. Makanan apa? Vitamin apa? Ya, karena sekarang kan sedang COVID, saya tidak berani kemana-mana begitu. Oke, ini masalahnya glukoma ya Pak ya? Cucu saya. Oke, untuk cucunya. Oke, vitamin apa yang cocok untuk anak cucu? Iya. Jadi Oke, baik. Masih di bawah 5 tahun. Gitu. Masih di bawah 5 tahun ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahril. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Baik, Dr. Adib, ini mungkin dari Pak Bambang ini pertanyaannya memang menarik, tapi saya nggak tahu apakah ID sendiri sudah memiliki pandangan terhadap hal tersebut. Tapi mungkin apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ini? Kita beruntung juga hari ini sekaligus ada Dr. Adib sebagai Wakil Ketua ID. Apakah sudah bersikap? Silakan saja Dr. Adib dijawab. Ya, jadi yang Pak Syahril tadi saya kurang jelas pertanyaannya, tapi untuk yang menjawab pertanyaan Pak Bambang, jadi pada dasarnya kami komunitas dokter ini adalah komunitas intelektual akademisi, sehingga apa yang kemudian direkomendasikan oleh organisasi tentunya harus berdasarkan dalam sebuah proses uji klinik, gitu. Sehingga ini yang kemudian kalau kita melihat proses yang untuk kalung eukaliptus itu masih uji in vitro. Jadi uji in vitro yang kemudian disebutkan bisa kemudian menangkal virus corona gitu. Nah, ini yang saya kira kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa selama itu belum bisa atau belum melalui sebuah proses uji klinik, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif untuk COVID-19. Apalagi virus corona kan banyak gitu. Dan spesifik untuk COVID-19 ini tentunya baru ada saat ini. Sehingga ini yang perlu kita sampaikan, terlepas dari apakah itu boleh dipakai atau tidak ya. Boleh saja seperti halnya obat-obat seperti untuk melegakan pernafasan ya. Saya kira itu tidak ada masalah untuk dipakai. Tapi kalau kemudian dinyatakan ini sebagai obat atau sebagai penangkal pencegah COVID, saya kira kami harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa secara uji klinik eukaliptus atau kalung eukaliptus ini belum bisa dikatakan untuk bisa menangkal virus COVID karena belum melalui sebuah proses riset uji klinis gitu. Oke, jadi masih menunggu itu. Kalau yang pertanyaan Pak Syahril ini tampaknya untuk kondisi cucunya bermasalah dengan glukoma. Nah, vitamin apa yang bisa dikonsumsi terutama untuk menaikkan imunitas dari cucunya ini di tengah pandemi? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang multivitamin ya, yang dibutuhkan saya kira banyak. Jadi pada prinsipnya tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah vitamin C, vitamin E, ya kemudian kandungan-kandungan mineral tertentu termasuk juga omega 3 itu cukup efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga banyak sekali kemudian masyarakat juga yang dari awal juga sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin ini. Karena vitamin C dan E ini memang paling baik. Tapi terlepas dari itu prinsipnya adalah jenis multivitamin ya, karena jarang multivitamin itu hanya sendiri. Jadi dia banyakkan tentunya dalam bentuk multivitamin dan mineral. Saya kira semua multivitamin sekarang sudah banyak mengandung vitamin A dan vitamin E dan itu bisa kemudian mudah juga didapatkan oleh masyarakat. Mungkin ada kehati-hatian, apakah ada yang harus dihindari, mungkin jenis atau bentuk vitamin tertentu, cara mengkonsumsinya untuk mereka yang mungkin memiliki kondisi saraf atau bahkan diabetes atau kondisi tertentu begitu dok? Apakah ada yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, jadi pada prinsipnya pada kondisi-kondisi tertentu memang ada penyakit-penyakit tertentu ya. Itu sekaligus juga bisa nanti berkonsultasi pada dokter yang selama ini merawat, ya dalam arti selama ini berkonsultasi, karena yang tahu nanti tentunya dokternya ya. Tapi pada prinsipnya vitamin tidak ada masalah sebenarnya dengan problem-problem penyakit tersebut gitu loh.
sehingga tetap bisa dikonsumsi walaupun kita ada baik itu diabetes ataupun yang lainnya. Tapi paling tidak apapun yang kita konsumsi di saat kita itu ada penyakit tertentu, saya kira harus disampaikan kepada dokternya bahwa pasien atau masyarakat itu yang berobat itu menyampaikan bahwa saya sudah mengkonsumsi obat-obatan ini. Itu harus disampaikan gitu. Supaya tidak ada interaksi obat pada saat itu juga diberikan obat dari dokternya gitu. Oke, ini yang penting juga. Baik, Dr. Adip Kumaydi, terima kasih banyak Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia sudah bergabung dan menjawab pertanyaan dari pemirsa kami pada pagi hari ini. Dr. Adip, terima kasih.